Minasang, ohayo gozaimasu. Arianti semoga kono artika Citra Lestari. Tomoshimasu. Kyusai desu. Indonesia no Bandung kara kimashita. Tonjobi wa 2006年 4月10日です。趣味は読書と音楽を聴くことです。最近は新しいことにたくさん挑戦しています。Nah, di materi dan pertemuan pertama tuh kita diajarin gimana sih cara kita menyapa orang Jepang di budaya mereka. Nah, di antaranya tuh ada Etsatsu, Ojigi, Jikosokai, dan Meisikokan. Nah, Etsatsu tuh gimana sih dan apa itu? Nah, Etsatsu tuh adalah salam dalam bahasa Jepang. Dalam budaya Jepang, Etsatsu sangat penting untuk membuka komunikasi dan obrolan. Nah, aku kasih contoh ya. Contohnya itu ohayo gozaimasu dan seperti ini. Nah, selanjutnya ada ojigi. Ojigi itu adalah membukukan badan sebagai rasa hormat kita. Nah, ada beberapa ojigi. Di antaranya, nah, selanjutnya ada jikosokai. Jikosokai adalah perkenalan diri. Dalam bahasa Jepang, perkenalan diri diawali dengan hajimemashite. Selanjutnya menyebutkan nama, umur, lalu diakhiri dengan yoroshiku onegai shimasu. Perkenalan ini penting karena untuk membangun kesan yang baik pada saat kita pertama kali bertemu dengan orang. Nah, selanjutnya ada meisikokan. Meisikokan adalah pertukaran kartu nama. Dalam dunia kerja di Jepang, hal itu sangat penting untuk menunjukkan profesionalisme. Nah, kartu nama tersebut harus diberikan dengan dua tangan dan dengan sopan. Nah, di pertemuan kedua, kita diajarin cara penulisan dalam bahasa Jepang dan konsep layanan. Dalam bahasa Jepang terdapat dua huruf dasar, yaitu hiragana dan katakana. Hiragana digunakan untuk kata asli Jepang, sedangkan katakana digunakan untuk penulisan bahasa asing. Lalu ada omotenashi, yaitu pelayanan dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan imbalan. Pelayanan ini tidak hanya sekedar melayani, tapi juga memperhatikan tamu sebelum tamu tersebut meminta. Jadi kita harus peka nih, dan kita harus tahu apa yang tamu mau. Istilah gampangnya, kita harus peka terhadap keinginan tamu. Dengan hal tersebut, tamu pasti akan memiliki kesan yang baik kepada kita dan bisa membuat tamu tersebut datang kembali ke hotel kita jika pelayanan yang ada di hotel kita bagus. Nah, di pertemuan ketiga kita belajar tentang angka, waktu, dan tanggal. Angka di dalam bahasa Jepang disebut suji, dan ini adalah angka dalam bahasa Jepang. Waktu adalah jikan, dan berikut ini adalah waktu. Dan terakhir ada yobi, yaitu hari. Berikut adalah hari. Nah, materi ini tuh sangat penting karena sering digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya ada materi keempat. Nah, di materi keempat ini kita belajar tentang aktivitas sehari-hari dan ketepatan waktu. Nah, aktivitas sehari-hari itu adalah kegiatan yang dilakukan rutin oleh kita seperti makan, mandi, tidur. Dan di dalam bahasa Jepang kita menggunakan pola kalimat seperti watashi wa jini okimasu, yang artinya saya bangun jam 7 pagi. Selain itu ada konsep punctuali atau jikan gensu, yaitu kedisiplinan waktu. Nah, dalam budaya Jepang itu kalau kita datang tepat waktu itu dianggap terlambat. Maka dari itu kita harus datang lebih awal 5 menit. Nah, kalau kita terlambat gimana? Kalau kita terlambat, kita harus segera memberi kabar dan meminta maaf. Nah, menurut aku budaya ini tuh sangat bagus karena di sini kita diajarkan untuk disiplin dan bertanggung jawab. Nah, di materi selanjutnya kita diberikan tugas oleh Sensei Andini, yaitu listening and writing song, yaitu mendengarkan dan menulis sebuah lagu. Kemudian kosakata yang kita dapat di lagu-lagu tersebut kita tulis. Berikut adalah kosakata yang aku dapat dari lagu yang aku dengarkan. Dan yang terakhir, pertemuan ke-6. Di sini kita belajar tentang kata sifat. Nah, kata sifat sendiri itu ada dua, yaitu ada keiyoshi dan keiyodoshi. Untuk keiyoshi digunakan untuk menyebutkan kata sifat i. Berikut contoh kalimat yang memiliki kata sifat berakhiran i.
dan kyodoshi digunakan untuk menyebutkan kata sifat. Nah, berikut contohnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 1 dan 6. Saya mengucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu.